Pagi buta, tanggal 13 bulan Mei tahun 2019, di Dusun Wening Loka, sebuah daerah perbukitan kecil nan tenang di Desa Loka Asri, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Malang. Suasana hening yang biasa menyelimuti desa itu tiba-tiba robek oleh suara tangisan memilukan yang menggema di udara. Suara jeritan itu berasal dari rumah mungil milik pasangan suami istri Andi Pratama dan Sari Wulandari. Pria berusia 32 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, ramah, dan disegani oleh warga sekitar. Tangisan memilukan itu terdengar seperti sebilah pisau menebas udara pagi yang lembab dan sejuk, membuat para petani yang sedang bersiap ke sawah terhenti langkahnya. Dada mereka diliputi rasa cemas yang tak mereka pahami. Beberapa tetangga yang tinggal paling dekat dengan rumah Andi menjadi orang pertama yang mendengar suara itu. Awalnya hanya terdengar isak tertahan. Namun tak lama kemudian berubah menjadi teriakan histeris. Penuh putus asa dan kesedihan yang mengguncang. Merasa ada firasat buruk, beberapa lelaki desa bergegas mengenakan baju seadanya dan berlari menuju sumber suara. Ketika mereka tiba, pintu kayu rumah itu terbuka sedikit. Pemandangan di dalam membuat semua yang hadir terdiam membeku. Di tengah ruangan, Sari Wulandari, istri Andi, berlutut di lantai tanah. Rambut panjangnya yang biasanya tersanggul rapi kini terurai acak-acakan, menempel di wajah yang basah oleh air mata. Ia mengenakan piyama tipis. Kedua tangannya memukul tanah bertubi-tubi sambil melolong tanpa henti. Suaranya parau dan kosong seolah jiwanya ikut terkoyak. Di atas ranjang bambu satu-satunya dalam rumah itu, Andi Pratama terbaring tak bergerak. Ia masih memakai pakaian kerja kemarin sore, tampak seperti orang yang tertidur setelah hari yang melelahkan. Namun, itu bukanlah tidur biasa. Kulitnya pucat pasi tak wajar. Bibirnya kebiruan. Seorang tetangga tua yang berani melangkah mendekat memeriksa dengan jari di bawah hidung Andi tak ada hembusan napas. Ia lalu meletakkan telapak tangannya di dada korban. Dada itu tak lagi naik turun. Tubuhnya sudah dingin dan kaku. Ya Allah, Andi, Daya. Dia sudah meninggal. Teriak lelaki tua itu dengan suara menggema panik. Seketika suasana dusun meledak, warga berdatangan semakin banyak. Memenuhi halaman kecil di depan rumah. Udara terasa berat, menyatu antara bau lembab rumah kayu tua dengan aroma dingin kematian yang menyesakkan dada. Di antara kerumunan yang kacau, Sari Wulandari yang baru saja ditopang oleh beberapa ibu-ibu tampak sedikit tenang. Ia terisak sambil menunjuk ke pergelangan kaki kanan suaminya. Suaranya terputus-putus. Ular berbisa yang gigit dia. Tadi malam dia pulang larut, kelelahan, hanya sempat makan sedikit, lalu langsung tidur. Mungkin karena cuaca panas, ular itu masuk rumah tanpa kami sadari. Dia digigit. Dia nggak sadar apa-apa. Pagi ini aku panggil-panggil, tapi tubuhnya sudah dingin. Kisah yang ia ceritakan, meski diiringi tangisan, terdengar sangat masuk akal bagi semua yang hadir. Pandangan mata serentak tertuju pada pergelangan kaki Andi. Di bawah cahaya lembut pagi hari, mereka bisa melihat dua bekas gigitan kecil yang menancap di kulit. Dengan area sekitar yang membengkak dan menghitam keunguan, tanda itu tak bisa salah lagi gigitan ular berbisa. Di pedesaan terpencil seperti Wening Loka, kejadian ular masuk rumah bukan hal asing. Terutama saat musim kemarau panas, dan bagi seorang buruh tani yang kelelahan, tertidur pulas sampai tak sadar apapun adalah hal yang mudah dimengerti. Cerita Sari Wulandari yang berpadu dengan bukti di tubuh korban membuat semua orang percaya penuh. Seorang pemuda desa mengambil tongkat panjang, menyodok ke bawah ranjang, ke tempat gelap dan lembab. Tak lama kemudian, terdengar teriakan ketakutan. Dari bawah ranjang ia mengeluarkan seekor ular besar panjangnya lebih dari 1 meter. Kulitnya belang-belang hitam dan kuning mencolok. Itu adalah
ular Welling. Salah satu jenis ular dengan racun saraf paling mematikan yang sering muncul di daerah tersebut, kepalanya sudah hancur. Mungkin karena Andi Pratama, dalam refleks terakhirnya sebelum mati, sempat menendang atau menginjaknya. Melihat hal itu, seluruh keraguan warga pun lenyap. Bukti sudah jelas korban, luka gigitan, dan pelakunya, seekor ular. Petugas dari Polsek Loka Asri yang datang kemudian mencatat kejadian, mengambil keterangan saksi, dan menyimpulkan sementara bahwa ini adalah kecelakaan tragis akibat gigitan ular berbisa. Tanpa tanda-tanda tindak kriminal, jenazah Andi Pratama kemudian diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Seluruh dusun Wening Loka larut dalam suasana duka dan keheranan atas nasib tragis pria yang dikenal baik hati itu. Upacara takziah dilakukan di rumah kecilnya yang sederhana. Warga datang silih berganti, membawa doa dan simpati bagi almarhum yang pergi begitu tiba-tiba, meninggalkan istri muda dan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun. Namun di antara lautan duka itu, sosok yang paling hancur adalah Lestari, kakak kandung Andi. Begitu menerima kabar buruk, ia langsung menempuh perjalanan jauh dari kecamatan lain. Saat melihat jasad adik yang paling ia sayangi terbujur kaku, tubuhnya hampir roboh. Rasa kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa membuat hatinya seolah diremas hingga tak berdaya. Sepanjang upacara tahlilan, Lestari berdiri di sudut ruangan. Matanya tak beranjak dari peti jenazah. Dari sana, naluri seorang perempuan dan pemahaman mendalam terhadap sang adik membuatnya mulai menyadari ada sesuatu yang ganjil di balik kesedihan itu. Hal janggal pertama datang dari menantunya sendiri, Sari Wulandari. Sari masih di sana, di samping Peti. Meraung sejadi-jadinya, ia menuturkan kenangan tentang suaminya, tentang rencana-rencana yang belum selesai. Tangisannya keras, penuh kepiluan, membuat para tetangga ikut menitikkan air mata. Mereka berusaha menenangkannya, meyakini bahwa perempuan itu menangis karena cinta yang dalam pada suaminya. Namun di mata Lestari, tangisan itu terlalu berlebihan dan penuh kepura-puraan. Ia memperhatikan Sari berteriak keras. Tubuhnya bergetar, tapi matanya kering tanpa setetes air mata. Ia hanya menangis dan meratap saat banyak orang melihat. Tapi ketika suasana lengang, wajahnya kosong. Tatapannya hampa tanpa jejak kesedihan sejati. Hal aneh kedua muncul dari Budi Santoso, tetangga sekaligus teman lama Andi. Pria berusia 30-an itu dikenal cukup berada dan sering menjadi bahan gosip karena gaya hidupnya yang suka berfoya-foya. Sudah lama ada bisik-bisik tentang hubungan terlarang antara Budi dan Sari, namun selama ini Lestari selalu menepisnya, menganggap itu hanya fitnah. Hari itu, sikap Budi membuatnya mulai percaya pada gosip itu. Ia datang sejak pagi, sibuk mengatur segalanya dari tenda duka, kursi, hingga buku tamu seolah dia pemilik rumah. Ia selalu berdiri di sisi Sari, berbicara lembut dengan nada yang terlalu akrab dan yang membuat bulu kuduk Lestari meremang. Setiap kali Sari berpura-pura pingsan atau meratap, orang pertama yang sigap menenangkannya bukan para ibu, melainkan Budi Santoso. Siang itu, ketika para pelayat mulai berkurang, Lestari tanpa sengaja melihat sesuatu di halaman belakang. Di bawah pohon jambu, Budi menyodorkan semangkuk bubur kepada Sari, lalu dengan lembut menghapus air mata di pipinya. Sari tak menolak, bahkan bersandar manja di bahunya. Adegan itu bukan lagi bentuk simpati antara tetangga itu, adalah gestur kepemilikan. Kelembutan antara sepasang kekasih, sekilas tatapan di antara mereka cukup untuk membuat Lestari paham segalanya. Kecurigaan yang semula hanya percikan kecil kini menyala menjadi api kemarahan. Ia yakin kematian adiknya bukan kecelakaan biasa. Ada rahasia gelap yang sedang disembunyikan oleh air mata palsu si istri dan kepura-puraan si tetangga.
Lestari berdiri di tengah suasana duka. Namun dalam hatinya berkecamuk badai kecurigaan. Ia tahu tak bisa membiarkan adiknya dikubur begitu saja, tanpa keadilan. Tapi apa yang bisa ia lakukan, bukti apa yang ia miliki sementara itu. Suara lantunan doa dari pengajian mulai menggema. Tanda upacara pemakaman akan segera dimulai. Air matanya menetes tanpa henti. Satu sisi hatinya hancur oleh kehilangan. Sisi lainnya bergolak oleh kecurigaan dan amarah. Ia menatap sekeliling, berusaha menemukan sesuatu apapun yang bisa menjawab pertanyaannya. Dan di sudut ruangan, di atas bangku kecil, duduk seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, Raka Pratama, putra tunggal almarhum. Anak itu tak menangis, tak bicara, hanya menatap kosong ke arah peti ayahnya. Matanya besar, polos, dan anehnya begitu tenang di tengah hiruk-pikuk tangisan orang dewasa. Diamnya anak itu terasa ganjil. Sebuah kilatan harapan menyala dalam benak Lestari. Mungkinkah si kecil ini telah melihat atau mendengar sesuatu pada malam kejadian? Ia segera melangkah mendekat, berlutut di samping sang keponakan. Ia memeluk anak itu erat, melindunginya dari suasana mencekam di sekitarnya. Raka sayang, jangan takut ya. Ada Bibi Lestari di sini. Bisiknya lembut, kamu sayang sama Bibi, kan? Anak itu mengangguk, menyusupkan wajah mungilnya ke pelukan bibinya. Raka sayang sama Bibi, kan? Tanya Lestari pelan. Bocah itu kembali mengangguk. Sepasang matanya mulai berkilat basah. Lestari menarik napas panjang, berusaha menahan getar suaranya. Raka, Bibi mau tanya, tadi malam, waktu ayah kamu tidur, di rumah ada kejadian aneh tidak? Kamu lihat sesuatu? Anak kecil itu menatap Bibi dengan mata beningnya. Ragu sejenak seakan berusaha mengais ingat, lalu dengan suara polos dan jernih, ia mulai bercerita. Ceritanya melompat-lompat, bercampur antara bayangan dan kenyataan khas anak berusia 5 tahun. Tetapi di dalamnya tersembunyi sebuah kebenaran yang mengerikan, sebuah kebenaran yang menelanjangi seluruh kejahatan para pelaku. Tadi malam, aku lihat ibu ambil obat buat ayah. Katanya biar ayah tidur nyenyak. Obatnya dicampur di gelas es jeruk. Bisiknya, habis, minum. Ayah tidur lelap sekali. Aku panggil. Ayah nggak bangun. Jantung Lestari seakan terhenti sesaat. Ia menelan kagetnya, lalu menenangkan si kecil dengan usapan halus di punggung. Lalu bagaimana? Nak, kamu lihat, apalagi bocah itu merapatkan bibir ke telinga bibinya, berbisik seperti takut pada sesuatu yang tak terlihat. Habis itu Om Budi datang ke rumah. Om Budi bawa tas. Dari tasnya, Om Budi keluarin seekor ular. Ular warna kuning dan hitam. Cantik, napa si kecil terseka. Terus, Om Budi sama Ibu bikin ular itu gigit kaki ayah. Ayah tetap tidur. Nggak tahu apa-apa. Aku takut. Aku sembunyi di dalam selimut. Nggak berani lihat lagi. Setiap kata polos itu menusuk dada Lestari bak seribu jarum. Kebenaran yang terungkap bahkan lebih ngeri dari bayangannya. Ini bukan kecelakaan. Adik yang ia cintai dibius oleh istrinya sendiri, lalu dibunuh secara keji dengan ular weling oleh si tetangga sepasang manusia yang menyusun sandiwara sempurna. Hanya satu celah, mereka tak pernah mengira ada seorang saksi berusia 5 tahun. Duka dan amarah di dada Lestari menjelma keberanian yang tak tertawar. Ia tak lagi gentar, tak lagi bimbang. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Jika jenazah adiknya dimakamkan sekarang, bukti dalam tubuhnya akan musnah. Dan kejahatan dua orang itu akan terkubur selamanya. Saat itulah para pengusung peti berdiri di posisi. Ketua RT memulai aba-aba untuk prosesi pemindahan jenazah. Sari Wulandari kembali meratap histeris, berusaha menuntaskan lakon terakhirnya. Tetapi begitu peti terangkat, Lestari menerjang maju, merentangkan kedua tangan,
menghadang di depan peti. "Berhenti semua, berhenti!" teriaknya. Suara parau dipenuhi bara. Seketika semua tertegun, lantunan doa terhenti. Isak tangis mendadak senyap. Tatapan pun tertuju pada perempuan bermata basah dengan nyala api ketegasan di dalamnya. "Adikku mati tidak wajar." Suara Lestari mengeras tanpa gemetar. "Ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan. Saya minta segera hubungi polisi. Saya minta autopsi." Kekacauan pun meledak. Warga dusun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Sari Wulandari tersentak, lalu menerjang memegang lengan Lestari. Menyerit, "Kamu gila Andi, mati digigit ular. Semua orang lihat kamu hanya terlalu sedih sampai nggak waras, tolong." "Sylvia pergi. Biarkan suamiku tenang." Budi Santoso buru-buru muncul bersama beberapa orang. Mencoba menyingkirkan Lestari. "Tenanglah, Mbak. Andi sudah tiada. Biarkan dia beristirahat." Namun Lestari bukan lagi perempuan rapuh. Ia melepaskan diri. Berdiri menghadang peti seperti singa betina melindungi anaknya. "Aku tidak gila, kalianlah yang gila. Kalian yang membunuh adikku. Aku tidak akan pergi sampai polisi datang." Adu mulut dan dorong-mendorong berlangsung tepat di depan peti, menciptakan pemandangan yang belum pernah terjadi. Melihat keteguhan Lestari dan kepanikan yang janggal pada Sari dan Budi, banyak warga mulai merasa ada yang tidak beres. Seorang tetua kampung diam-diam mengeluarkan ponsel dan menghubungi Polres Malang. Tak sampai 30 menit, sebuah mobil patroli berhenti di depan rumah duka. Turun dari mobil Kompol Hendra Wijaya, kepala unit Rizes, bersama beberapa personel. Ia telah menerima laporan tentang kejadian langka sebuah pemakaman dihentikan oleh keluarga sendiri karena dugaan pembunuhan. Dengan pengalaman dan ketenangannya, Kompol Hendra segera menenangkan massa, meminta semua menjaga ketertiban, lalu mempersilakan pihak terkait Lestari, Sari Wulandari, dan Budi Santoso masuk ke dalam rumah untuk dimintai keterangan. Di sana, Lestari memaparkan seluruh kecurigaannya, terutama kesaksian menggetarkan dari keponakannya yang berusia 5 tahun. Sementara itu, Sari dan Budi bersikeras membantah, menyebut Lestari berhalusinasi karena duka, dan omongan anak kecil tak bisa dipercaya. Kompol Hendra mendengarkan saksama keteguhan si kakak, kepanikan yang berlebihan dari istri dan tetangga, dan pernyataan bocah 5 tahun. Ucapan anak bisa polos dan tak runtut, tetapi sulit bagi mereka mengarang skenario serumit obat tidur, ular yang dibawa masuk, dan menggigitkan ular pada korban kecuali mereka benar-benar menyaksikannya. Setelah menimbang cermat, Kompol Hendra Wijaya mengambil keputusan penting, keputusan yang akan membalik arah perkara. Demi objektivitas dan mengurai semua kecurigaan, ia menegaskan atas nama penyidikan, seluruh prosesi pemakaman dihentikan sementara. "Kami akan melakukan autopsi pada jenazah Andi Pratama di instalasi forensik RSUD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan sebab kematian. Benar salahnya akan jelas setelah hasil forensik keluar." Keputusan itu mengejutkan semua pihak, tetapi merupakan perintah yang harus ditaati. Perkara yang semula nyaris ditutup sebagai kecelakaan, kini justru baru dimulai. Sari Wulandari menyerit menentang, menyebut tindakan itu tidak manusiawi dan melecehkan almarhum. Budi Santoso ikut mendesak agar polisi tidak bertindak hanya berdasarkan cerita anak kecil. Namun di hadapan ketegasan penyidik dan dasar kecurigaan yang kuat, perlawanan mereka gugur. Di bawah pengawasan ketat petugas, peti Andi Pratama tidak jadi dimakamkan. Sebuah mobil khusus mengangkutnya pergi dari rumah duka yang masih diliputi kegaduhan, meninggalkan kebingungan warga dan tatapan takut sekaligus benci dari sepasang manusia yang gelisah itu. Meski hatinya terkoyak, Lestari merasakan secercah lega. Setidaknya kebenaran tentang kematian adiknya punya kesempatan untuk terungkap. Jenazah Andi Pratama dibawa ke instalasi forensik RSUD Provinsi Jawa Timur. Di ruang bedah yang dingin, di bawah lampu putih menyilaukan,
Pencarian kebenaran melalui ilmu pengetahuan pun dimulai. Dokter forensik utama seorang pakar berpengalaman puluhan tahun bekerja teliti. Langkah pertama, pemeriksaan luar. Luka gigitan di pergelangan kaki diperhatikan saksama, 2 bekas taring yang dalam. Jarak dan cirinya cocok dengan gigitan ular Welling. Kulit sekitar membengkak. Membiru koinguan, menunjukkan tanda nekrosis ringan. Secara lahiriah, semuanya serasi dengan dugaan kematian karena gigitan ular berbisa. Namun pengalaman sang dokter menangkap satu kejanggalan yang mudah luput bagi orang awam di luar luka gigitan. Tubuh korban sama sekali tidak menunjukkan jejak pergumulan atau refleks perlawanan. Biasanya, terkena bisa ular Welling bahkan sekalipun saat tertidur tubuh, masih akan memberikan respons nyeri hebat berupa kejang atau gerak tak terkendali. Andi justru terbaring dalam posisi nyaris rileks, seperti menerima kematian tanpa perlawanan. Ini sangat tak biasa mengarah pada kemungkinan korban berada dalam kondisi abnormal sebelum digigit. Naluri profesional mendorong sang dokter memutuskan, selain identifikasi toksin ular, perlu dilakukan uji toksikologi komprehensif pada darah, cairan lambung, dan sampel jaringan. Prosedur ini tidak selalu wajib pada kasus yang tampak jelas seperti gigitan ular. Tetapi kehati-hatian tak mengizinkannya melewatkan kemungkinan apapun sampai diambil, disegel, dan dikirim ke laboratorium. Tim penyidik memasuki fase menunggu yang menegangkan. Kompol Hendra paham hasil ini akan menentukan arah perkara. Bila penyebab kematian murni karena bisa ular, kesaksian bocah bisa dianggap khayal, dan Lestari dapat dipersoalkan karena mengacaukan prosesi pemakaman. Perkara akan ditutup kebenaran terkubur. Namun bila muncul temuan lain, sekecil apapun, itu akan menjadi pembalik keadaan. 2 hari kemudian, saat Kompol Hendra sedang menelaah berkas perkara di ruang kerjanya, telepon di mejanya berdering. Dari seberang, suara dokter forensik utama terdengar sedikit bergetar menahan urgensi. Apakah ini Kompol Hendra Wijaya? Saya menelepon untuk menyampaikan hasil autopsi jenazah Andi Pratama. Ada temuan yang sangat penting. Kompol Hendra duduk tegak. Detak jantungnya bertambah cepat. Bagaimana hasilnya? Dok, ada sesuatu yang tidak biasa, bukan sekadar tidak biasa, jawab sang dokter. Suaranya berat dan serius. Hasil uji memastikan ada racun ular Welling di dalam darah korban sesuai dugaan, ujar dokter forensik utama. Namun itu bukan satu-satunya temuan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan tiap kata yang tegas dan jernih. Kami juga menemukan kadar sangat tinggi zolpidem tartrat dalam darah dan lambung korban. Zolpidem, Kompol Hendra berkerut dahi. Namanya terdengar akrab, tetapi ia butuh kepastian. Benar, itu bahan aktif pada sejumlah obat tidur generasi baru dengan efek sangat kuat, termasuk golongan psikotropika. Hanya boleh ditebus dengan resep dokter yang ketat. Masalahnya tidak berhenti di situ. Komandan, kata sang dokter, kadar zolpidem pada tubuh korban amat tidak wajar setingkat mematikan. Kami perkirakan dosis yang diminum setara, setidaknya 5 tablet masing-masing 10 mg. Dengan kadar sebesar itu, lanjutnya, itu bukan lagi dosis terapi untuk gangguan tidur. Ini dosis peracunan cukup untuk membuat orang dewasa yang sehat jatuh ke dalam koma dalam, kehilangan sepenuhnya kesadaran dan refleks. Korban bukan sekadar tidur nyenyak, ia dibius sampai tak sadarkan diri. Karena itu, ketika taring ular menancap pada kulit, ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia telah dibiarkan terbaring kaku seperti sepotong kayu untuk dieksekusi oleh bisa ular. Telepon ditutup. Kompol Hendra terdiam beberapa detik, dingin merayap di sepanjang punggungnya. Semua menjadi gamblang seterang siang. Kesaksian polos bocah berusia 5 tahun itu kini dibenarkan sains. Sandiwara ceroboh Sari Wulandari dan Budi Santoso resmi runtuh di hadapan bukti forensik tak terbantahkan.
Andi Pratama bukan mati karena musibah. Ia diracun obat tidur oleh istrinya sendiri, lalu diakhiri dengan ular berbisa oleh sang tetangga. Kejahatan mereka jauh lebih keji dan terencana daripada yang semula diduga. Amarah yang mendidih seketika berubah menjadi ketegasan seorang pemimpin. Ia mengangkat telepon, mengumpulkan rapat darurat tim penyidik. Kita sudah memegang bukti ilmiah. Tirai sandiwara mereka telah jatuh, ucap Kompol Hendra saat meletakkan hasil visum di atas meja. Sari Wulandari dan Budi Santoso bukan lagi sekadar terperiksa, mereka tersangka utama pembunuhan berencana. Tugas kita sekarang kumpulkan bukti material lain untuk mengunci perbuatan mereka. 2 keputusan penting segera diambil. Pertama, memanggil Sari Wulandari dan Budi Santoso ke Polres Malangguna, dilakukan pemeriksaan intensif. Kedua, melakukan penggeledahan mendesak di kediaman keduanya. Saya ingin tahu, tegas Kompol Hendra, asal-muasal obat tidur itu, dan apakah ular weling di TKP benar ular liar yang kebetulan masuk rumah. Penyidikan memasuki babak krusial. Jerat hukum mulai melingkar di leher 2 pelaku. Pemeriksaan silang terhadap Sari dan Budi dilakukan serentak di 2 ruang interogasi terpisah di Polres Malang. Keduanya dipanggil dengan alasan melengkapi keterangan atas kematian Andi. Masih yakin rencana mereka mulus? Keduanya melangkah tenang dan tampak kooperatif. Di ruang interogasi pertama, Kompol Hendra berhadapan langsung dengan Sari Wulandari. Ia tetap memainkan peran janda berduka mata sebab wajah letih. Hari ini kami panggil untuk menyampaikan hasil autopsi Andi Pratama, ujar Kompol Hendra datar. Ibu ingin mendengarnya. Sari sedikit tersentak namun berusaha tegar. Silakan. Hasilnya kan jelas. Suami saya mati digigit ular. Semua orang sudah tahu. Memang. Penyebab langsung adalah bisa ular weling, angguk Kompol Hendra. Tetapi sains juga menemukan hal lain dalam tubuh Andi. Terdapat kadar besar obat tidur yang cukup menjerumuskannya ke koma. Dalam mendengar kata obat tidur, topeng ketenangan Sari mulai retak, wajahnya memucat. Oh, obat tidur apa? Tidak mungkin, dia sehat, tidak pernah insomnia. Sains tidak berbohong, Bu. Suara Kompol Hendra mendingin. Saya beri kesempatan terakhir untuk berkata, jujur mengapa ada obat tidur dalam tubuh Andi, dan mengapa cerita ibu bertentangan dengan keterangan putra ibu. Raka Pratama pukulan ganda bukti ilmiah plus menyebut kesaksian anak merobohkan pertahanan Sari. Sadar tak bisa lagi mengelak. Tabiat liciknya memilih jalan setengah mengaku, setengah memutar balik, berharap menimpakan seluruh dosa pada sang kekasih. Ia menanjis meraung, iya. Semua gara-gara Buji. Dia memaksa saya. Kami memang ada hubungan. Malam itu dia datang. Semburu. Bilang mau habisi suami saya supaya bisa hidup dengan saya. Dia bawa obat tidur, memaksa saya campur ke minuman. Saya takut. Dia ancam bunuh saya dan anak kalau menolak. Setelah itu dia yang bawa ular dan membunuh suami saya. Saya dipaksa. Saya tidak mau. Peran perempuan lemah yang diperalat terdengar manis di telinga awam, tetapi kebohongan itu tak akan menyelamatkannya. Pada saat yang sama, di ruang kedua, Budi Santoso juga dihadapkan pada bukti serupa. Seperti Sari, setelah berputar-putar menyangkal dan sadar bahwa pembiusan telah terungkap, ia memilih menyerang balik. Itu Sari otaknya bentaknya. Dia bosan sama suaminya. Mau pergi bareng saya tapi takut Andi tak mengizinkan. Dia yang merancang pakai ular supaya kelihatan musibah. Dia cuma minta saya mencari ular berbisa. Sisanya dia urus. Saya terlalu cinta. Ya dinurut. Saya tidak tahu apa-apa tentang obat tidur. 2 pelaku, 2 versi saling menuding. Mereka sendiri yang menelanjangi hubungan terlarang dan pengkhianatan mereka. Namun untuk memastikan siapa otak di baliknya,
Tim masih perlu bukti tambahan. Penggeledahan darurat pun berjalan paralel dengan interogasi. Di rumah Sari Wulandari yang juga merupakan TKP, tim melakukan penyisiran teliti. Target utama, sumber obat Zolpidem. Lemari obat di dapur nihil. Harapan beralih ke ruang paling privat kamar tidur. Para penyidik menfokuskan pada lemari kayu tua, tempat pakaian dan barang pribadi suami istri disimpan. Pakaian Andi ditata rapi di satu sisi. Di sisi lain pakaian Sari lebih banyak dan berwarna. Seorang penyidik perempuan berpengalaman saat memeriksa laci pakaian dalam Sari. Merasakan sesuatu yang keras terselip di dasar, ia menyingkirkan isi laci dengan hati-hati. Di sana, terbungkus sapu tangan kecil, ada sebilah blister obat. "Ketemu," ucapnya lirih, Kompol Hendra, yang baru menyudahi interogasi. Tiba di TKP, dengan sarung tangan, ia mengangkat blister itu. Pada kemasan tercetak jelas tulisan Zolpidem tartrat 10 mg. Inilah tepat bahan yang ditemukan di tubuh korban. Detail paling menentukan yang membuat semua orang menahan napas terlihat pada jumlah tablet blister aslinya berisi 10. Namun kini 5 rongga kosong tepat 5 tablet telah diambil. Angka itu persis dengan estimasi forensik tentang dosis racun yang diminum Andi. Ini tidak lagi dugaan. Ini bukti material benang merah yang mengikat perbuatan Sari Wulandari pada kematian suaminya. Pada saat bersamaan, di ujung lain, Dusun Wening Loka. Tim kedua menggeledah rumah Budi Santoso, rumah cukup megah yang memamerkan kemampuan ekonominya. Penyisiran awal tak menemukan apa-apa. Rumah rapi dan bersih. Namun, seorang tracer muda yang berkeliling ke kebun luas di belakang, melihat kejanggalan di sudut paling jauh, tertutup rimbun pepohonan dan tumpukan material bangunan bekas. Terlihat sebuah kandang kecil dibangun kokoh dari kawat ram galvanis. Ditutup terpal hijau sepintas mirip kandang ayam. Begitu didekati, terdengar suara mendesis yang membuat bulu kuduk berdiri. "Lapor komandan, ada indikasi mencurigakan di kebun belakang," ucapnya melalui Hendi Toki. Tim segera berkumpul, menarik terpal penutup, dan pemandangan di baliknya membuat semua terpaku. Di dalamnya bukan unggas, melainkan hampir selusin kandang besi kecil, masing-masing berisi ular kobra, ular hayau, dan yang paling mencolok beberapa ekor ular weling sangat berbisa. Jenis yang sama dengan yang ditemukan di TKP. Ular-ular dewasa itu meliuk, lidah bercabang menyambar-nyambar, mendesis mengancam. Di sampingnya tersusun peralatan khusus penjepit panjang, hook besi, sarung tangan kulit tebal, sampai beberapa botol serum anti bisa. Budi Santoso bukan sekadar tetangga hidung belang. Ia pemelihara ular berbisa, sebuah hobi berbahaya yang memberinya senjata sempurna untuk melakukan pembunuhan yang tampak seperti kecelakaan. Ular weling di TKP jelas bukan kebetulan alam ia dibawa masuk sebagai alat pembunuh. Kabar dari 2 penggeledahan itu nyaris bersamaan tiba di meja Kompol Hendra. Di ruang komando, ia meletakkan 2 kantong barang bukti yang disegel, satu berisi blister Zolpidem yang tinggal 5 tablet. Satunya kumpulan foto kandang ular berbisa milik Budi Santoso. Potongan mozaik kejahatan kini tersusun utuh. Di ruang komando, Kompol Hendra Wijaya meletakkan 2 kantong barang bukti bersegel di atas meja. Pada sisi pertama blister obat tidur yang hanya tersisa 5 butir. Pada sisi lain, foto-foto kandang rahasia tempat ular berbisa dipelihara oleh Budi Santoso. Mozaik kejahatan kini menampakkan wujudnya tanpa selubung. Sebuah rencana pembunuhan yang nyaris sempurna telah disusun dan dieksekusi oleh sepasang kekasih keji. Satu pihak menyediakan racun kimia untuk melumpuhkan korban, pihak lainnya menghadirkan senjata hidup guna menghabisi nyawa sekaligus menyamarkan TKP sebagai musibah. Peran keduanya terang benderang. "Masih kurang satu hal," ujar Kompol Hendra kepada timnya. Ia tahu, agar para pelaku tak lagi berkutik dan seluruh siasat busuk tersingkap dari akarnya. Mereka membutuhkan bukti yang berbicara percakapan dan pikiran para pelaku sendiri. Ia mengangkat telepon.
menghubungi kepala tim laboratorium forensik digital. Saya butuh dukungan penuh untuk memulihkan seluruh data, terutama pesan Zalo pada ponsel Sari Wulandari dan Budi Santoso. Segera setelah surat perintah penggeledahan ditekan, 2 telepon pintar milik Sari dan Budi disita. Keduanya tak lagi sekadar alat komunikasi pribadi, melainkan 2 kotak hitam yang mungkin menyimpan rahasia tergelap kata-kata, rencana, dan niat jahat yang terkunci dalam data digital. Kedua ponsel langsung disegel dan dikirim ke laboratorium forensik siber di lingkungan Polda Jawa Timur. Di sana, di sebuah ruangan dingin yang penuh perangkat elektronik mutakhir, pertarungan sunyi dimulai. Perang untuk menyingkap kebenaran dari angka 0 dan 1. Para ahli terbaik dikerahkan. Begitu menerima perangkat, para analis segera melihat kehati-hatian pelaku riwayat panggilan, SMS, dan terutama log percakapan Zalo antara akun Meitrang milik Sari dan akun Daibang milik Budi telah dihapus bersih. Sekilas, kedua ponsel tampak suci. Seakan pemiliknya tak pernah berhubungan dekat, mereka mencoba memutus jejak terakhir, berharap obrolan tentang kejahatan akan lenyap dari dunia digital. Namun mereka keliru. Di alam digital, hampir tak ada yang benar-benar hilang. Data yang dihapus hanya ditandai sistem operasi sebagai ruang kosong, siap ditimpa data baru, selama ruang itu belum tertimpa. Para ahli, dengan perangkat lunak khusus dan peralatan forensik, masih bisa memulihkannya. Proses pemulihan data dimulai. Baris-baris perintah yang rumit berderet di layar monitor. Perangkat keras khusus disambungkan untuk mengekstrak memori internal sedalam-dalamnya. Waktu berjalan lambat dan menegangkan. Yang terdengar hanya desau kipas pendingin komputer dan ketukan papan ketik yang ritmis. Para analis bekerja tanpa henti, paham bahwa apa yang akan mereka temukan bisa menjadi paku terakhir yang menutup rapat peti kejahatan itu. Hingga akhirnya, setelah hampir 24 jam kerja beruntun, terdengar seruan kecil. Ada di layar seorang analis. Teks-teks pertama muncul, 1/1. Pesan dan gambar yang semula terhapus dari percakapan Sari Budi muncul kembali. Tersusun urut waktu. Kebenaran telanjang ditulis dengan kata-kata para pelaku mulai terbaca. Transkrip lengkap percakapan ketika dicetak, menumpuk hingga puluhan halaman dan diletakkan di hadapan Kompol Hendra. Ia menelusuri setiap baris. Semakin jauh membaca, wajahnya mengeras oleh amarah yang terkontrol. Ini bukan sekadar barang bukti, ini diari iblis. Percakapan bermula beberapa minggu sebelum tragedi. Mula-mula rayuan dan keluh kesah Sari tentang suami yang dianggapnya lemah. Lalu bibit niat jahat tumbuh dari usulan Budi. Akun Daibang Budi, sampai kapan kamu mengeluh biar peliharaan aku yang bereskan dia. Kalau ular yang gigit, siapa bisa curiga alam yang disalahkan? Akun Meicang Sari, kamu jangan zila. Aku takut. Budi takut apa? Kalau mau buah manis, harus berani. Kalau dia hilang secara alami, kamu bebas. Harta pun tetap padamu. Aku akan jaga kamu dan anakmu. Awalnya Sari ragu. Namun rayuan tentang kebebasan dan kemapanan menumbuhkan serakah dan benci. Sari, bagaimana caranya dia kuat seperti kerbau? Gigitan ular belum tentu langsung mematikan. Kalau dia teriak, satu kampung dengar. Budi, itu bagianmu buat dia tidur seperti mati. Tak sadar apa-apa. Selebihnya biar aku. Tunggu saat dia paling lelah setelah kerja. Rencana jadi detail. Peran masing-masing ditetapkan. Sari mengambil bagian paling keji, membius suaminya. Beberapa hari kemudian, Sari mengirim kabar, aku sudah dapat obat. Harus ke kota kecamatan. Bohong bilang, untuk ibuku yang insomnia kronis. Baru 1 strip diberikan. Sama persis seperti yang kamu minta. Budi menjawab, bagus. Tunggu momen. Pastikan dia amat sangat terlelap. Dan pada malam kejadian tanggal 12,
Pesan-pesan merekalah yang menjadi jerat terakhir. Sari pukul 20:15 dia tidur pula seperti mati. Aku kampiu 5 tablet Quejerik. Dia minum habis. Aku panggil berkali-kali tak ada respons. Datang sekarang. Budi pukul 20:17, oke? 10 menit lagi aku sampai. Siapkan mental. Rangkaian pesan ini dirajut dari kata-kata mereka sendiri, menjadi tali yang siap menjerat leher kedua pelaku. Berbekal bukti yang tak terbantahkan, Kompol Hendra memerintahkan Sari dan Budi dibawa kembali ke dua ruang interogasi terpisah. Kali ini tak ada lagi ruang untuk dusta atau saling lempar peran. Kompol Hendra memasuki ruangan Sari Wulandari, menaruh bundel transkrip di atas meja, lalu mendorongnya pelan ke arah Sari tanpa sepatah kata. Sari menunduk membaca. Dalam sekejap, seluruh ketenangannya runtuh. Aku campur 5 tablet ke es jeruk. Kompol Hendra membacakan kalimat itu perlahan dan jelas. Masih ada yang ingin ibu sampaikan. Sari ambruk ke meja. Bahunya berguncang. Tangis yang keluar kini bukan lagi sandiwara melainkan ratap kalah saat semua siasat dibukakan telanjang. Di ruangan sebelah, Budi Santoso juga runtuh ketika disodori bukti yang sama. Ketika tak ada lagi jalan mengelak, keduanya mulai menceritakan seluruh kejadian malam itu, melengkapi setiap keping hingga terbentuk diorama kejahatan yang paling telanjang. Malam itu, seusai Andi pulang dan makan, Sari berpura-pura perhatian, membuat es jeruk penyegar. Andi percaya penuh pada istrinya, meneguk sampai habis tanpa curiga. 15 menit kemudian, dosis zolpidem yang sangat besar menjerumuskannya ke tidur tak berdaya. Ketika Andi dipastikan tidak sadar, Sari mengabari Budi. Budi menyelinap lewat pagar samping membawa ular weling dalam tas kain. Mereka berdua mengangkat Andi ke ranjang. Lalu kebiadaban terjadi. Budi menjepit kepala ular dengan penjepit panjang. Sari menahan kaki suaminya, dan mereka menempelkan mulut ular penuh bisa neurotoksik ke pergelangan kaki korban. Pilihan ular weling bukan kebetulan bisa menyerang sistem saraf, melumpuhkan otot, mematikan dengan cepat. Gigitan terasa relatif halus. Pembengkakan muncul cepat tanpa reaksi heboh. Seorang yang koma dalam tak akan menunjukkan refleks apapun. Usai aksi, mereka membunuh ular, menyelipkan bangkainya di bawah ranjang untuk mencitrakan kecelakaan. Budi pergi diam-diam. Sari menyiapkan diri memainkan peran janda berduka esok pagi. Di hadapan bukti sains yang tak terbantahkan dari toksikologi obat tidur, kandang ular berbisa. Hingga pesan Zalo, Sari Wulandari dan Budi Santoso menunduk mengaku, tahap penyidikan kasus pembunuhan dengan ular berbisa dinyatakan tuntas. Berkas perkara dilimpahkan oleh Polres Malang dan Polda Jawa Timur ke Kejaksaan Negeri Malang dengan tuntutan hukuman paling berat. Surat dakwaan dari Kejaksaan membeberkan seluruh skenario keji sepasang terdakwa. Keduanya didakwa melanggar KUHP. Pasal 340 tentang pembunuhan berencana Jo. Pasal 55 tentang penyertaan. Dakwaan menekankan keadaan yang memberatkan terorganisasi. Sangat kejam, memanfaatkan kondisi korban tak mampu membela diri, serta motif yang hina. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Negeri Malang membuka sidang perdana secara terbuka. Perkara istri dan selingkuhannya membunuh suami dengan obat tidur, dan ular berbisa menimbulkan kemarahan publik di tingkat lokal hingga nasional. Sejak pagi buta, ruang sidang penuh sesak oleh warga yang ingin menyaksikan putusan keadilan atas dua insan yang kehilangan hati nurani. Di hadapan majelis hakim, Sari Wulandari dan Budi Santoso berdiri berdampingan tanpa saling menatap. Asmara terlarang yang dulu membara kini tinggal kebencian dan saling menyalahkan. Sari tampak kurus kering. Tak bersisa lagi pesona genit yang dulu ia pamerkan. Budi Santoso menundukkan kepala. Wajahnya muram dan keras. Menghindari setiap tatapan dari bangku keluarga korban tempat Lestari,
dan si kecil Raka Pratama duduk terlingkupi sanak saudara. Sidang dibuka dalam suasana khidmat dan berat. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Malang memaparkan kembali seluruh rangkaian perkara. Satu persatu bukti dan mata rantai kejahatan para terdakwa dihadirkan keterang. Pertama, kesaksian Lestari, kakak korban yang dengan keberanian luar biasa menghentikan prosesi pemakaman dan membuka jalan bagi penyidikan. Berikutnya, kesaksian polos Raka Pratama dibacakan oleh seorang jaksa perempuan. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir anak berusia 5 tahun itu terasa seperti bilah yang mengiris nurani semua yang hadir. Ibu kasih obat buat ayah minum. Om Budi bawa ular. Terus ular itu digigitkan ke kaki ayah. Bagian pemaparan bukti ilmiah menjadi paku terakhir yang mematahkan bantahan awal para terdakwa. Hasil autopsi menegaskan keberadaan bisa ular. Welling sekaligus kadar sangat tinggi zolpidem dalam tubuh korban. Blister obat tidur yang berkurang 5 tablet ditemukan di laci pakaian Sari Wulandari. Diajukan sebagai barang bukti. Gambar-gambar kandang rahasia berisi belasan ular berbisa di kebun belakang rumah Budi Santoso ditayangkan, membuat ruang sidang bergemuruh ngeri. Dan bukti yang paling menghantam yang mengunci kejahatan sekaligus menelanjangi persekongkolan adalah transkrip pesan Zalo yang berhasil dipulihkan. JPU membacakan dengan lantang petikan percakapan mereka. Biar peliharaan aku yang bereskan dia. Tugasmu, bikin dia tidur seperti mati. Tak setara apapun, sisanya biar aku, dia sudah tidur pula seperti mati. Aku campur 5 tablet ke es jeruk minum habis, datang sekarang. Setiap frasa yang dibacakan menghantam keras kepala batu dua terdakwa. Bagaikan palu keadilan yang menimpa bertubi-tubi. Sari Wulandari dan Budi Santoso berdiri kaku. Wajah seputih kertas, tak berani mengangkat pandang. Sandiwara sempurna mereka dihancurkan oleh kata-kata mereka sendiri. Dalam sesi pemeriksaan, dihadapkan pada sistem bukti yang terlalu lengkap dan mustahil disangkal. Keduanya mengakui perbuatan. Namun, ketika dibenturkan pada pertanyaan tentang otak pelaku, mereka kembali saling melempar. Sari mengaku terhasut dan diteror. Budi menyebut Sarilah yang memulai. Terus-menerus mengeluh tentang suami dan menyulut ide menyingkirkan Andi. Bagian perdebatan berjalan relatif singkat. Para penasihat hukum praktis tak memiliki argumen substantif untuk membela. Mereka hanya menggantung pada fakta bahwa para terdakwa akhirnya mengakui setelah terbongkar. Memohon itu dinilai sebagai keringanan. Sebagai jawaban, JPU menghadirkan tuntutan yang tajam. Pengakuan yang lahir ketika semua bukti sudah telanjang, bukanlah penyesalan. Kedua terdakwa bertindak kejam dan licik mengkhianati kepercayaan korban, melumpuhkannya dengan racun kimia, lalu menggunakan makhluk hidup sebagai alat pembunuh, dan menutupinya dengan sandiwara di hadapan keluarga serta tetangga. Tindakan mereka bukan hanya merenggut nyawa seseorang, JPU menutup, tetapi juga menginjak-injak martabat rumah tangga dan rukun tetangga, serta menanamkan trauma tak terperi pada seorang anak berusia 5 tahun yang dipaksa menyaksikan ayahnya dibunuh. Kejahatan ini tidak dapat ditoleransi. Atas dasar itu, JPU memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman tertinggi, hukuman mati bagi keduanya. Usai replik, kedua terdakwa diberi kesempatan terakhir berbicara. Budi Santoso bergetar memohon maaf pada keluarga korban dan masyarakat, meminta satu kesempatan untuk hidup. Sari Wulandari setelah lama terdiam pecah menangis, mengucap maaf terlambat untuk suami yang telah tiada dan anaknya. Namun air mata itu tak lagi sanggup membeli belas kasihan. Sidang memasuki musyawarah putusan. Ketua majelis menyatakan majelis hakim akan berunding. Ruang sidang terbenam dalam ketegangan. Nasib sepasang pezina pelaku salah satu pembunuhan paling keji dan licik akan ditentukan. Hampir 2 jam kemudian, majelis kembali. Seluruh hadirin berdiri dalam hening sempurna. Semua mata tertuju pada ketua majelis yang akan menjatuhkan palu penentu.
Sari Wulandari dan Budi Santoso digiring kembali ke kursi pesakitan. Wajah keduanya pucat dan kosong. Dengan suara tegas dan berwibawa, Ketua Majelis membacakan amar putusan setelah menilai menyeluruh dan objektif berkas perkara, memeriksa seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan, serta menimbang argumen JPU, pembelaan penasihat hukum, dan keterangan terdakwa. Majelis berkesimpulan perbuatan terdakwa Sari Wulandari dan Budi Santoso memenuhi unsur pembunuhan berencana. Dalih pengakuan Tulus ditolak karena pengakuan baru muncul ketika bukti ilmiah tak terbantahkan telah menutup semua jalan lari. Sebelumnya, kedua terdakwa bahkan mendirikan sandiwara sempurna sebagai korban duka demi menipu keluarga, warga, dan penyidik menunjukkan kelihayan dan tekad menutup-nutupi kejahatan. Bukan penyesalan sejati, nada Ketua Majelis mengeras, menekankan sifat terorganisasi dari kejahatan ini. Perkara ini adalah pembunuhan hasil musyawarah bersekongkol erat. Dengan pembagian peran yang jelas, Sari Wulandari sebagai istri menyalahgunakan kepercayaan suami untuk membius dan menyiadakan perlawanan, menciptakan kondisi ideal untuk eksekusi. Budi Santoso dengan pengetahuan dan persiapan menyediakan alat pembunuh berupa ular berbisa dan melakukan tindakan akhir. Keduanya adalah mata rantai esensial tak dapat dipisahkan, sehingga tak mungkin menunjuk siapa yang lebih otak dibanding yang lain. Karena kejahatan ini hanya mungkin terjadi lewat kesepakatan bulat keduanya. Tindak mereka amat keji dan biadab menggabungkan racun kimia dan bisa biologis, menyerang saat korban tak mampu membela diri dengan cara pengecut. Kejahatan ini bukan semata merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral paling dasar ikatan suami istri dan rukun tetangga. Yang lebih parah, mereka menorehkan luka batin yang tak terbayar pada Raka Pratama, anak kandung korban, seorang bocah 5 tahun yang dipaksa menanggung memori menyaksikan ayahnya dibinasakan. Perbuatan para terdakwa sangat berbahaya bagi masyarakat, menimbulkan kemarahan publik, dan tak layak lagi dididik atau diperbaiki. Karena itu perlu sanksi paling keras, menyingkirkan keduanya secara permanen dari kehidupan sosial. Dengan alasan-alasan tersebut, Ketua Majelis menutup menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Budi Santoso atas tindak pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa Sari Wulandari atas tindak pembunuhan berencana. Vonis hukuman mati dijatuhkan pada keduanya. Mendengar putusan, Budi limbung, tersungkur, menangis dalam keputusasaan. Sari menyerit histeris lalu pingsan. Hukum tertinggi akhirnya sepadan dengan kejahatan tak terampuni yang mereka lakukan. Di bangku hadirin, Lestari memeluk Raka erat-erat. Air mata mengalir, air mata duka yang berbaur lega. Karena aib yang menutupi kematian adiknya akhirnya terbasuh. Sidang berakhir, perkara pembunuhan dengan ular berbisa resmi ditutup. Beberapa hari kemudian, di ruang kerjanya, Kompol Hendra Wijaya kembali membuka berkas perkara. Yang terlintas bukan kebiadaban para pelaku, melainkan orang-orang yang membuat kebenaran terangkat ke permukaan. Perkara ini baginya adalah saksi kekuatan kasih keluarga dan kebenaran. Tanpa kepekaan dan cinta tak bertepi dari seorang kakak seperti Lestari, kasus ini mungkin terkubur dengan label musibah. Keberanian melampaui batas saat ia menghadang peti jenazah menjadi titik balik kesempatan pertama bagi penyidik untuk masuk. Tindakannya lahir dari keyakinan sederhana, namun kuat adiknya tidak mungkin mati secara tidak adil. Di atas segalanya, ada kesaksian Raka Pratama, seorang bocah 5 tahun, yang dalam kepolosannya menjadi saksi kunci yang tak tergantikan. Cerita yang terbata-bata itu menjadi bor yang menembus tembok kebohongan yang disusun rapi oleh dua pelaku. Dalam gelapnya kejahatan, kebenaran kadang keluar dari suara paling bening. Si kecil adalah korban yang dipaksa menatap horor.
sekaligus pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjalanan menuntut keadilan bagi ayahnya. Kasus ini menjadi pelajaran mahal tentang keruntuhan moral bahwa demi nafsu dan keserakahan, manusia bisa sekejam itu. Mereka merancang skenario nyaris sempurna. Memadukan unsur modern obat tidur dengan alam ular, berbisa untuk mencipta TKP palsu tanpa celah. Lalu memainkan lakon dengan wajah meyakinkan di hadapan semua orang, tetapi mereka melakukan dua kesalahan fatal: meremehkan kasih seorang kakak untuk adiknya dan mengabaikan suara seorang anak. Keadilan telah ditegakkan, meski rasa sakit tetap tinggal. Raka Pratama kemudian tinggal bersama Lestari, bibinya, dalam asuh dan cinta keluarga. Luka batin itu semoga perlahan sembuh, meski ingatan buruk tentang malam naas itu akan membayang sepanjang hidup. Perkara telah ditutup, namun ia akan selalu menjadi pengingat sehalus apapun tabir kejahatan. Cahaya kebenaran sering lahir dari tempat yang paling tak terduga, dari cinta yang tak pernah mati, dan dari kejujuran yang belum belajar berbohong di dada seorang anak.